Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal OSNK atau Olimpiade Sains tingkat kabupaten untuk bidang matematika tahun 2024. Dan sekarang kita udah masuk ke soal nomor 3, aku bacakan dulu ya. Pada papan tulis tertulis 90, bilangan asli 1, satunya ini katanya ada 88 ya, dan bilangan ke 89-nya A, bilangan ke 90-nya B. Nah, hasil penjumlahan dari tulisan yang ada di papan ini adalah A katanya, dan hasil perkaliannya A juga. Nah, berarti nilai A-nya berapa? Oke, pertama kita akan gambarkan dulu permasalahannya. Ini katanya ada sebuah papan seperti ini, tertuliskan angka 1, 1, 1, 1 sebanyak 88 gitu ya. Dan di dua angka terakhirnya adalah A dan B. Nah, ini katanya kalau dijumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 sampai satunya ada 88 ditambah A ya, ditambah B. Itu katanya sama dengan A ya, A besar. Nah, pertama kita harus hitung dulu nih. Ini kan satunya ada 88 ya. Ya karena satunya ada 88 berarti 1 kali 88 gitu ya. Yaitu 88 berarti. 88 ditambah A ditambah B sama dengan A. Nah, selanjutnya hasil perkaliannya itu juga sama dengan A. Berarti 1 kali 1 kali 1 kali 1 sampai satunya ada 88 dikali bilangan selanjutnya A dikali bilangan selanjutnya B. Itu juga sama dengan A. Jadi, kalau dalam perkalian, udah jelas ya kalau apapun dikali 1 itu hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Maka dari itu, 1 kali 1 tetap 1, begitupun seterusnya. Nah, baru satu yang terakhir itu dikali dengan A, tetap A, baru dikalikan dengan B, ya AB berarti ya. Jadi nilai AB atau A dikali B itu sama dengan A. Oke. Ya, ini aku pengen melihatnya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman, ini mungkin soalnya kan tidak rutin teman-teman ya. Maksudnya itu soalnya itu memang tidak pernah, bukan tidak pernah sih, lebih ke jarang diekspos pada pelajaran sekolah gitu ya. Jadi memang soal-soal OSN atau soal-soal Olimpiade ini dikhususkan soal-soal yang tidak rutin atau tidak biasanya muncul di pelajaran sekolah. Makanya agak teman-teman harus mengeksplor lebih gitu ya soal-soal yang seperti ini itu untuk membiasakan diri mengerjakannya gitu ya. Nah, ini aku punya ide teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan ide yang lain sebenarnya. Ini ada A besar, ini ada A besar. Teman-teman bisa menyamakan kedua ruas ya. Jadi A ini untuk A yang di sini dan A yang di kanan untuk A yang di sini. Kan kita tahu ya kalau 1 itu kan pasti sama dengan 1. 2 sama dengan 2, begitupun seterusnya. 0,5 sama dengan 0,5. Maka A juga pasti akan sama dengan A. Dengan A itu kan nilai tertentu ya. Ada suatu nilai yang tersembunyi di dalamnya. Nah, sedangkan A di sini adalah bagian dari ruas kirinya yang ini, A di sini. Aku akan meletakkan A yang kiri itu yang ini. Dan A yang kanan itu adalah AB. Maka hasilnya adalah 88 ditambah A ditambah B sama dengan yang kanan AB ya. Nah, setelah ini teman-teman bisa pindahkan ruas yang AB-nya ke kiri supaya yang bagian kanannya itu 0 aja ya. Jadi ini 88 ditambah A ditambah B dikurangi AB sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita akan faktorkan karena teman-teman bisa mendapatkan suatu nilai A dan B itu salah satunya adalah dengan cara memfaktorkan ya. Jadi kalau misalkan kita punya X min 2 ya dikali X min 3 sama dengan 0, maka
faktornya adalah X min 2 sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0. Maka teman-teman mendapatkan nilai X-nya. Nah, begitu pun ini harus teman-teman faktorkan. Oke, aku akan mulai dari yang A dulu. Ini faktornya agak beda, teman-teman ya. Nah, di sini ada A, ada variabel A. Berarti kalau ada variabel A, maka dalam faktornya juga hasilnya itu harus A juga. Maka yang A di sebelah kiri itu kita akan kalikan dengan 1. Supaya apa? Supaya ketemu A di sini. Oke, di sini ada B nih. Tapi jangan dulu ke B karena kita belum munculkan B-nya di sisi manapun ya. Aku akan munculkan dulu min AB. Ya. Kalau kita munculkan min AB, ini ada ketemu dengan A, berarti kita letakkan di sini B-nya. B-nya apa? Ya min B gitu ya. Kenapa min B? Karena A dikali min B sama dengan min AB. Nah, sekarang kita baru bisa menentukan nilai dari B. Supaya dapat nilai dari B, maka yang min B ini kita kalikan dengan min 1. Kenapa? Karena min 1 kali min B adalah B. Nah, sekarang masalahnya adalah 88. Nah, 88 teman-teman tidak usah faktorkan menjadi sesuatu yang pas nilainya itu gitu ya. Jadi ini aja udah cukup nih faktornya. A min 1 dikali 1 min B. Ini kan min 1 kali 1 kan sama dengan min 1 kan? Sama dengan min 1. Karena di sini tidak ada min 1, berarti kita tambahkan dengan 1. Kenapa ditambahkan dengan 1? Karena min 1 kalau ditambahkan dengan 1 sama dengan 0. Ini tidak akan merubah nilai apapun. Makanya aku tambahkan 1 di sini. Tapi 88 tetap masuk. Kenapa? Karena di sini tidak ada angka 88 kan? Tidak ada angka yang membuat dia 88. Jadi tetap masukkan 88. Sama dengan 0. Begitupun kita nanti dapat seperti ini ditambah 89 sama dengan 0. A min 1 dikali 1 min B sama dengan min 89. Selanjutnya, bentar, kita akan kalikan min 1 ke kiri dan ke kanan. Kita kalikan min 1 di kiri, kita kalikan min 1 di kanan supaya seimbang. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk menghilangkan negatif dari yang kanan. Ini min 1, teman-teman jangan mengkalikan keduanya, kedua faktor ini. Salah satu saja. Nah, karena mungkin teman-teman ingin melihatnya lebih bagus, teman-teman kalikan aja dengan yang 1 min B, supaya posisinya bisa dibalik ya. Ini kan min 1 kali 1 kan jadinya min 1 ya. Min 1 kali min B ya B. Berarti B min 1. Itu ya. Sama dengan 89. Nah, karena 89 adalah sebuah bilangan prima, teman-teman bisa menggunakan bisa menceknya menggunakan metode Eratosthenes. Teman-teman silakan Eratosthenes. Silakan searching aja ya caranya. Jadi intinya teman-teman membagikan 89 ini dengan angka-angka bilangan prima yang dimulai dari 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau dia sudah melebihi angka 89 maka dia stop. Gitu ya. Jadi tapi angka 89 ini merupakan si bilangan primanya ini merupakan kuadratnya. Jadi patokannya seperti itu. 2 kuadrat, tapi nanti yang dibagikan, yang menjadi pembagi adalah 2-nya gitu ya. 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat ya, bilangan prima ya. 7 kuadrat, 11 kuadrat. Nah, stopnya di 7 kuadrat. Kenapa stop di 7 kuadrat? Karena di 11 kuadrat itu udah 121. Udah lebih dari 89, dia harus stop. Makanya faktor pembaginya adalah 2, 3, 5, 7. Nah, teman-teman silakan coba 2, 3, 5, dan 7-nya ke sini. Apakah dia habis dibagi? Artinya tidak menghasilkan koma saat dibagi 89. Oke. 89 dibagi angka-angka ini. Jadi habis dibagi itu ketika 89 ini apakah ketika dibagi dengan angka-angka ini
menghasilkan koma. Kalau menghasilkan koma berarti dia tidak habis dibagi. Kalau tidak menghasilkan koma baru habis dibagi gitu ya. Nah, sekarang A-1 dikali B-1 karena dia merupakan sebuah prima, ini aku langsung aja ya. Tidak perlu mengecek. Nah, berarti faktornya karena dia bilang prima, faktornya hanya ada 2, 1 dan 89 saja. Maka teman-teman bisa menguraikan 89 ini menjadi 1 kali 89 atau 89 kali 1. Gitu ya. Nah, setelah itu, teman-teman tinggal menyelaraskan bentuk yang kiri dengan bentuk yang kanan. Kita selaraskan yang ini dulu ya. Yang pertama dulu. A-1 misalkan sama dengan 1 dan B-1 misalkan sama dengan 89 gitu ya. Jadi kita punya A-1 sama dengan 1, maka nilai dari A sama dengan pindahin jadinya 2 ya. Terus yang ini B-1-nya sama dengan 89, maka nilai B-nya adalah 90. Nah, maka nilai dari A, kan yang ditanyakan adalah A besar ya. A besar itu adalah, mana tadi? A ini ya, A besar itu nilainya adalah A kecil dikali B kecil. Nah, ini A-nya udah dapat dan B-nya udah dapat. A dikali B, A-nya 2 kali 90 sama dengan 180. Maka nilai dari A besar sama dengan 180. Tapi bagaimana kalau dibalik? Ini 89, ini 1. Yang kiri 89, yang kanan 1. Sama saja. Karena A-1 kan sama dengan 89, A-nya sama dengan 90. Ini dibalik aja ya. Terus B-1 sama dengan 1, B-nya 2. Tetap nilai A-nya 180 ya. Cuma ini dibalik doang. 180. Jadi jawabannya adalah 180. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.